Dan Rudiana sepertinya ketakutan, saudara. Ketakutan dia ya. Sepertinya disekap, dia ketakutan, dia melarikan diri. Ibtu Rudiana melarikan diri, sekarang tidak tahu dia ada di Jakarta atau ada di Bandung atau ada di Cirebon. Ini sekarang ini sedang dicari, saudara. Sedang dicari. Kita lihat ya di sini informasinya. Jelas ya, nasib daripada Ibtu Rudiana. Dan sepertinya saya mendapat bocoran, saudara. Saya mendapat bocoran Ibtu Rudiana akan segera ditahan. Ibtu Rudiana akan segera ditahan, saudara. Karena apa? Dia membuat menjadi institusi kepolisian menjadi gaduh gara-gara seorang yang namanya adalah Ibtu Rudiana. Tidak lama lagi dia akan ditangkap dan dia akan di sel, sepertinya akan ditahan ya. Nasib Ibtu Rudiana yang dikabarkan menghilang usai diperiksa di Bareskrim. Bukan info bohong-bohong, saudara. Ini, saudara, menghilang. Kalau menghilang, saya bilang adalah melarikan diri. Dengan melarikan diri itu nanti dia bisa masuk lagi, nggak tahu, saudara, pasti ditangkap. Namanya sesama polisi, gampang, saudara, menangkap ya. Dan handphone semua, handphone daripada Rudiana tidak aktif semua. Semuanya, peralatan handphone Rudiana tidak aktif. Dan dia tidak bisa dikontak sama siapa-siapa. Menghilang. Jadi nasib Ibtu Rudiana yang dikabarkan menghilang usai diperiksa Bareskrim, orang dalam sebut apa? Segera ditahan. Ya kan, orang dalam mengatakan bahwa Rudiana segera akan ditahan. Ya kan, dan ini adalah informasi yang masih baru, saudara. Ditayangkan hari ini, hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, tadi siang muncul ya, hampir sekitar jam 12 siang. Ini, saudara, kita lihat ini wajahnya juga tidak bersahabat, saya melihat ya. Itu Rudiana wajahnya tidak bersahabat. Tadinya dia bisa wajahnya merah segala macam, inilah Rudiana. Setelah diperiksa 3 hari di Bareskrim Mabes Polri, saudara. Wajah dajal. 3 hari loh. Dan setelah diperiksa 3 hari di Bareskrim Mabes Polri terkait penanganan kasus Bina Cirebon, itu Rudiana dikabarkan menghilang. 3 hari ditahan pasti, saudara ya. 3 hari ditahan sama pihak Mabes ya kan. Dan begitu dia dikasih kesempatan, dia menghilang, saudara. Jadi istilahnya kabur lah. Jadi setelah diperiksa 3 hari di Bareskrim Mabes Polri terkait penanganan kasus Bina Cirebon, Ibtu Rudiana dikabarkan menghilang alias melarikan diri. Masalah pemeriksaan yang terkait kasus Egy, ya kita sama-sama menunggu. Ini kan masih terus dilakukan pendalaman ya. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa, walaupun memang ternyata ada penyampaian sudah dilakukan pemeriksaan dan sebagainya, tapi kita tetap menunggu. Yang menunggu, bersabar, yakinlah Polri yang sudah ditugaskan itu akan tetap bekerja, terutama penyidik-penyidik dari Bareskrim. Tapi apakah benar Pak ada Kita tunggu dulu ya perkembangannya. Oke? Kejar-kejaran dengan melempar batu itu sebenarnya tidak ada, karena jam 10 malam menurut keterangan Widi sama Mega masih telepon-teleponan dengan Vina. Gitu loh. Jadi ini bisa dipatahkan. Jadi keterangan yang disampaikan, yang diskenariokan oleh Ibtu Rudiana waktu itu masih Ibtu Rudiana, itu menurut saya ya sudah suatu perbuatan tidak pidana yang bisa diproses, bahwa yang bersangkutan ya membuat skenario sehingga korbannya adalah 8 orang dan 3 DPO tadi. Yang menarik tuh sebenarnya pada saat itu Pak Rudiana masih Aibtu, tapi dia punya keleluasaan yang luar biasa, dan bahkan kemudian diduga sekarang orang mulai mempersoalkan ini jangan-jangan perekayasanya ini adalah Pak Rudiana ini. Kalau melihat cerita si Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Anaknya tidak diotopsi, kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 Agustus, dia buat tanggal 31 Agustus. Kalau kecelakaan lalu lintas, orang pasti banyak berhenti di situ menolong dan korban ditaruh di pinggir jalan. Kemudian ditutup koran, ditutup kertas, ditutup apa supaya tidak kelihatan orang banyak. Atau kain. Kalau kecelakaan lalu lintas, bukan taruh tengah jalan di apa namanya pembatas jalan, bisa jatuh ke lintas mobil lagi. Nah, kemudian kalau dia dianiaya, dibunuh, diperkosa di kebun, ngapain harus dibawa lagi ke jalan layang? Ditinggal di situ saja sudah cukup. Di situ. Atau diperkosa di satu tempat di gudang,
Ya udah ditinggalin di situ, kenapa diangkut lagi? Oke. Jadi ini skenario-nya ini nggak canggih nih skenario. Kurang ahli kelihatannya gitu. Usai 3 hari berturut-turut diperiksa Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap kuasa hukum Rudiana, Mardiman Sane, yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespons dirinya, sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rekan sekalian, hari ini kami di Bareskrim bersama dengan tim dalam rangka memenuhi undangan dari penyidik Bareskrim terkait laporan kami LP terhadap Bapak Rudiana. Kami para penasihat hukum, advokat dari penasihat hukum dari siapa namanya? Hadi Saputra dipanggil diperiksa sebagai pelapor. Ya, sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana, ya kan? Nah, ini masih berlangsung pemeriksaan di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Ya, tahap penyelidikan oleh Mabes Polri yang seperti laporan kami terhadap Aib dan Dede itu para terpidana kemarin sudah juga dilakukan pemeriksaan di lapas. Terhadap laporan ini juga saya pikir ya kami kira juga pasti akan segera dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Itu saja sih. Ya kalau yang Dede kan bukan terkait laporan kami terhadap Rudiana ya. Itu kan terhadap laporan kami terhadap Aib dan Dede karena dia juga salah satu yang kami laporkan memberikan keterangan palsu ya di bawah sumpah, tidak benar di bawah sumpah ya, itu yang sedang diuji. Saya pikir itu kalau Dede tidak terkait dengan laporan kami terhadap Rudiana gitu. Saya yakin itu udah pasti. Polisi kan memanggil itu, memulai penyelidikan itu pertama dari kami pelapor, dilanjutkan nanti dengan saksi-saksi yang lain. Biasanya terakhir itu baru dipanggil terlapor, dikonfront. Ya kan, terlapor juga punya kesempatan untuk membela diri kan gitu kan, untuk menatakan apa yang menurut dia. Kalau benar apa, kalau tidak benar apa kan gitu kira-kira. Saya pikir begitu, itu udah pasti dipanggil.